itu seperti apa? Kenapa kamu menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu. Lalu sesudah tahu? Aku tak tahu. Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tidak akan menguraikan dirinya jika kamu sendiri tidak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dari rasa ingin tahu, meskipun kamu sebenarnya sudah tahu. Banyak orang tua menyembunyikannya, tetapi ibu akan menceritakan kepadamu bagaimana sosok lelaki sejati itu. Tapi apakah kamu siap menerima kenyataan walaupun itu tidak menyenangkan? Maksud ibu? Lelaki sejati, anakku, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kenapa tidak? Sebab di dalam mimpi kamu dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang timbul dari berbagai kekecewaan tentang sosok lelaki sejati yang tidak memenuhi harapan perempuan. Di situ yang ada hanya rasa keki. Apa itu salah? Ibu tidak bicara tentang benar atau salah. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara pikiran dan perasaan dan antara kenyataan dengan harapan. Aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada di depan mata. Harapan hanya sebuah ilusi. Ia hanya bayang-bayang dari hati. Tapi, apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang, kita tahu ada sinar matahari yang menyorot. Sehingga berkat kegelapan, kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal yang nyata yang harus kita terima. Meskipun itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi, kamu masih ingat semua yang ibu katakan? Kenapa tidak? Baiklah, berarti kamu sudah siap untuk menerima kenyataan tentang sosok lelaki sejati itu seperti apa? Siap? Aku tak sabar lagi untuk mendengarnya. Katakan padaku, Ibu, bagaimana lelaki sejati itu? Laki-laki sejati, anakku. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang sejati. Ibu jangan ngeledek begitu. Aku serius, aku tak sabar. Bagus, anakku. Ibu hanya ingin kamu betul-betul mendengarkan setiap kata yang ibu sampaikan. Jangan memotong, perhatikan sungguh-sungguh yang akan ibu sampaikan tentang sosok lelaki sejati. Karena laki-laki sejati tidak bisa diuraikan hanya dengan satu kalimat. Jadi, laki-laki sejati adalah Laki-laki yang perkasa. Salah, kan barusan ibu bilang jangan memotong. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa. Laki-laki tidak disebut laki-laki sejati hanya karena dia tidak tembus oleh peluru, tidak tembus oleh garukan tsunami, dan juga tidak goyah oleh goncangan gempa. Tetapi dia harus lentur dan berjiwa, tumbuh, berkembang, dan berubah, seperti juga kamu. Oh ya? Iya, laki-laki disebut laki-laki sejati bukan karena dia ampuh, bukan karena dia tampan, bukan karena dia bijaksana, bukan karena dia seorang pemimpin, bukan karena dia seorang perintis. Itu tidak otomatis membuat dia menjadi seorang laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati adalah laki-laki yang mampu melihat apa yang pantas dilihat, mampu mendengar apa yang pantas didengar, mampu membaca apa yang pantas dibaca, mampu berbuat apa yang pantas diperbuat, dan mampu hidup selayaknya kehidupan. Itulah yang disebut sebagai laki-laki sejati, anakku. Hanya itu? Seorang laki-laki sejati adalah laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen? Lebih dari itu. Seorang yang bisa dipercaya? Semuanya. Aku sudah tidak sabar, Bu. Aku ingin bertemu dengan laki-laki seperti itu. Katakan, Bu, di mana aku bisa bertemu dengan laki-laki sejati? Untuk apa? Karena aku akan
berterus terang bahwa aku mencintainya. Aku ingin dia menjadi pacarku, ayah dari anak-anakku, menantu ibu, penerus generasi kita. Apa salahnya jika wanita yang memilih seorang laki-laki untuk menjadi suami? Karena berabad-abad, wanita hanya menunggu untuk dipilih. Katakan Bu, katakan di mana aku bisa bertemu dengan laki-laki sejati. Kenapa ibu menghela nafas panjang itu? Karena anakku, laki-laki seperti itu sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Ya Tuhan, habis. Kenapa? Ya, sekarang yang ada hanya laki-laki yang tidak bisa dipegang omongannya. Semua hanya pembual. Aktor-aktor kelas 3, cap tempe semua. Banyak laki-laki di luar sana yang pintar, yang tampan, yang kaya, dan bisa berbuat apa-apa. Tapi semuanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada laki-laki sejati, anakku. Mereka tukang kawin, tukang ngibul, bakul jamu semua. Tidak bisa mengurus anak, apalagi mencuci pakaian dalammu. Tidak ada lagi laki-laki sejati, anakku. Jika kamu mengharapkan laki-laki sejati, maka kamu akan jadi perawan tua. Jadi hentikan saja mimpimu itu. Jadi, tak ada harapan lagi? Tak ada harapan lagi. Kalau begitu, aku patah hati. Kenapa mesti patah hati? Ya, aku putus asa. Kenapa mesti putus asa? Karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati? Kamu masih terlalu muda, anakku. Terlalu banyak membaca buku dan berdiam diri di belakang meja. Keluarlah sekali-kali. Lihatlah langit biru, hirup udara segar. Lihatlah hamparan rumput hijau yang meluas. Hidup tidak sekotor yang diceritakan dalam buku-bukumu dan juga tidak seindah dalam mimpi-mimpimu. Keluarlah, anakku, cari seseorang di luar sana. Lalu tegur dan bicara. Jangan ngumpet di sini. Aku tidak ngumpet. Jangan lari. Siapa yang lari? Mengurung diri itu namanya ngumpet. Ayo keluar sana. Keluar kemana? Ke jalan, bergaul dengan banyak orang. Untuk apa? Dalam rumah kan lebih nyaman. Kalau begitu, kamu mau jadi kodok kuper? Tapi kan aku banyak membaca. Aku hafal di luar kepala sejak ahli Gibran. Tidak cukup. Kamu harus pasang omong dengan mereka. Berdialog akan membuat hatimu terbuka. Kamu akan banyak melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang tidak kamu ketahui. Tidak ada gunanya. Tidak ada laki-laki sejati. Makanya keluar sekarang. Keluar sekarang juga. Keluar? Iya. Matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara. Tetapi ia justru menolong matahari tropis yang garang itu untuk menjadi bola api yang indah. Aku tidak memerlukan matahari. Aku memerlukan seorang laki-laki sejati. Makanya keluar dari rumah dan lihat ke jalanan. Untuk apa? Banyak laki-laki di jalanan. Ambil salah satu. Yang mana saja. Bebas, terserah kamu. Dengan mata terpejam juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, anakku, ini yang paling penting. Asalkan dia benar-benar mencintaimu. Dan kamu pun sungguh-sungguh mencintainya. Karena, anakku, karena cinta bisa mengubah laki-laki menjadi laki-laki sejati.